Halo sahabat lere-lere, kami sudah berada di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar. Ini di rumah Mbah Gondrong atau yang keren, yang terkenal saat ini, Jejak Blambangan. Coba kita pengen tahu kediaman juga padepokan Mbah Ki Joko Gondrong. Ayo kita ke sana, pemirsa. Pemirsa lere-lere, kita sudah berada di depan padepokan Ki Joko Gondrong, di depan Paseban. Ini saya lihat Ki Joko sedang mengadakan ritual. Coba kita ke sana. Ritual apa yang kira-kira dilakukan oleh Ki Joko Gondrong? Ayo kita ke sana, pemirsa. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mriki. Nggih, Karo sapa iki Marek? niki kalih rombongan, Mbah. Monggo katuran. Banyuwangi, niki rencang lere-lere Banyuwangi 1 TV. Nah, iki Mbah Gondrong diliput lere-lere iki. Nggih. Monggo, Monggo. rencang. Wah, nyantai. Ya ngene iki kondisine, keadaane. Piye kabare kabeh mau sehat kabeh? Alhamdulillah. Iki kabeh mau wis cuci tangan. Sampun. Wis sehat kabeh ya. Alhamdulillah. Muga-muga kabeh iki Mas kameramen sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi pemirsa lere-lere, kita sudah bersama Mbah Gondrong. Ini di Balai Paseban, Padepokan Ki Joko Gondrong. Coba kita tanya, tadi beliaunya melakukan ritual apa? Ya. Mbah, Nggih. tadi sebelum saya ke sini, ritual apa, Mbah, yang dilakukan? Jadi ini di sini saya tadi melakukan berdoa secara pribadi saya karena tadi setelah sholat zuhur sekarang saya melakukan sesuai dengan kepercayaan saya ya, sesuai adat saya, bukan kepercayaan, sesuai adat saya, bahwa saya ini adat orang Jawa. Jadi jam seperti ini nulak sengkolo. Jadi secara pribadi setelah saya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama saya melakukan hal ini tadi sesuai dengan adat budaya saya untuk memohon supaya Tuhan memberikan berkah kesehatan kepada keluarga saya khususnya dan warga masyarakat Banyuwangi umumnya. Jadi itu ritual sesuguh namanya. Mulai kapan sih, Pak, berdirinya padepokan? Oh, gini, padepokan ini berdirinya ya bisa dikatakan udah cukup lama. Dulu saya nggak di sini, Mas. Jadi dulu saya ada di utara Pasar Sumbersewu. Kebetulan waktu itu belum mempunyai apa-apa, belum punya tempat. Jadi saya posisinya menempati rumah seseorang yang kosong di situ. Kemudian itu tahun sekitar tahun 2000 ya mungkin sekitar 2004-2005 saya ada di utara Pasar Sumbersewu, kemudian masih berpindah lagi, terus kemudian di sini
Padepokan ini sih sudah dari dulu. Sebenarnya ada sudah mulai 2004. Cuma saya untuk memberanikan diri jejer, ibaratnya orang Jawa mengatakan itu, sejak tahun 2009. Iya, sejak saya pindah ke sini mendirikan padepokan ini di 2009 2010 sudah jejer padepokan Ki Joko Gondrong. Namanya Padepokan Ki Joko Gondrong. Sebenarnya namanya bukan Padepokan Ki Joko Gondrong. Nggih. Namanya adalah Padepokan Kendali Sodo. Nah, kebetulan di sini nama gelar saya dari romo guru saya adalah Joko Senggono. Joko Senggono itu bisa diartikan adalah Hanuman. Yang mana Hanuman itu punya satu padepokan namanya Kendali Sodo. Tapi berhubung berkembangnya waktu, orang-orang lebih mengenal saya dengan sebutan Ki Joko Gondrong karena mungkin rambutnya gondrong ya. Nah, jadi terkenalnya sebagai Ki Joko Gondrong. Gitu, Mas Hari. Melalui proses dari waktu ke waktu, Pak. Belajarnya apa ini kemana dulu? Belajarnya Ya, kaitan spiritual juga, yang lain-lain untuk menuju ke sini itu. jadi gini, saya dulu waktu masih sekolah, seperti ini juga sekolah Mas Hari ya, sekolah di pendidikan umum juga sekolah. Jadi saya dulu kebetulan sempat mondok di daerah Kertosono. Saya mondok, basic keislaman saya dulu saya mondok juga dari wilayah Kertosono dan beberapa pondok pesantren lainnya. Ada juga beberapa yang masih sampai sekarang. Gus-gus yang fenomenal itu merupakan teman-teman saya juga di pondok pesantren dulu. Satu letting, Pak ya. Satu letting. Nah, kemudian untuk hal kejawen sendiri seperti ini, Mas Hari. Itu sebenarnya terbawa dari trah, Mas Hari. Jadi kakek saya itu sebenarnya trah dari keraton. Beliau bernama almarhum Kanjeng Gusti Haryo Pangeran Supradi. Jadi kalau mungkin jiwa Jawa ya, jiwa budaya Jawa itu sudah melekat memang dari garis keturunan. Kebetulan kakek saya dan keluarga besar saya itu ada di daerah Kedayunan. Di depan Balai Desa Kedayunan itu adalah kakek saya. Jadi di situ. Nah, untuk spiritual sendiri ada memang beberapa tokoh spiritual yang mewarnai kehidupan saya. Ada dari keislaman itu sendiri, ada dari kejawen, ada dari beberapa tokoh Hindu. Jadi di sini saya mengkolaborasi kesemuanya itu, Mas Hari. Ada juga sosok seperti ada almarhum Eyang Romo Samaan, ada almarhum Pak Windu, ada almarhum Bapak Tukilan. Itu beliau-beliau itu semua mewarnai di keilmuan yang saya bawa. Jadi seperti itu, Mas Hari. Terus siapa aja yang hadir ke sini dan ke sini niatnya seperti apa, itu dari mana kira-kira, Pak? Intinya pasien gitu, Mas Hari ya, yang datang ke sini gitu. Oke. Selain di sini juga ini ya, di sini juga saya punya beberapa orang santri, siswa, yang mana siswa itu juga belajar apa ya, bisa dikatakan belajar meditasi, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan secara adat Jawa. Di sini juga banyak, Mas Hari, pasien-pasien tuh baik dari Sabang sampai Merauke, kayaknya sih sudah banyak yang sudah datang ke sini, Mas Hari. Ada juga beberapa waktu lalu itu dari Taiwan. Jadi bukan TKW, Mas Hari. Jadi mereka mendapatkan alamat saya itu dari Google Map, langsung mereka ke sini. Ada 4 orang kalau nggak salah dari Taiwan. Cuma saya mungkin terkendala di bahasa ya. Iya. Jadi untungnya ada salah satu yang bisa bahasa
Taiwan dari yang dibawa itu. Nah, jadi sudah banyak Mas Ari yang datang ke sini. Tapi sekarang karena situasi sekarang lagi lockdown seperti ini, betul ya. konsultasi kita via online ya, via WhatsApp dan via video call online gitu Mas Ari. Terus kira-kira yang dikeluhkan oleh mereka ini apa Mbak, kira-kira Mbak? Yang dikeluhkan oleh pasien. Iya, pasien-pasien inilah. Jadi ya macam-macam Mas Hari. Ada yang mulai dari faktor ekonomi, ada yang ya mungkin bisa dikatakan pengen naik pangkat gitu ya. Jadi itu nggak perlu saya sebutkan oknumnya, cuma ada yang seperti juga pengobatan secara non medis. Tapi di sini saya menekankan lagi, sebelum datang ke sini, ibarat kata sakit Mas Hari ya, alangkah baiknya diperiksakan dulu secara medis. Jadi jangan mentang-mentang percaya dengan hal-hal seperti ini, itu langsung ibarat orang Jawa mengatakan udunen digawa ngene dukun. Nah, jadi periksakan dulu secara medisnya apa. Kalau memang dari medis sudah nggak ada atau nggak terdeteksi, bisa dikonsultasikan. Saya sebenarnya nggak bisa apa-apa Mas Heri. Kita juga sama-sama berdoa kepada Tuhan melalui sarana apa nanti yang saya dikasih petunjuk oleh Tuhan. Jadi seperti itu, bukan kok Ki Joko yang bisa menyembuhkan, tidak. Jadi seperti itu Mas Heri. Tahapan itu melalui proses juga Mbak ya. Tahapan itu melalui proses, ada proses ritualnya tersendiri nantinya. Jadi tapi tetap ritual itu pun masih tetap dalam garis besar konteks keagamaan. Yang mana jika misalkan pasien tersebut agamanya Hindu, ya nanti diarahkan ke hal-hal agama Hindu. Yang Islam nanti juga tetap kita arahkan ke hal-hal keagamaan keislaman. Jadi seperti itu Mas Hari. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung justice penyakitnya ini kan bukan seperti itu. Oh tidak, enggak. Kita kan katanya ada bahasa apa itu namanya, curiga boleh, menuduh jangan. Nah, di sini saya juga sering Mas Hari menekankan kepada pasien-pasien saya gini, kita nggak usah seujun kepada orang. Jika kalian sakit, ya sudah, kita lihat sakitnya apa, kita usahakan carikan obatnya, tanpa harus mengetahui ini disalahi si A, disalahi si B. Biarkan itu termasuk cobaan kehidupan kita, gitu Mas Hari. Jadi pemirsa, sosok Mbah Gondrong ini merupakan tokoh spiritual yang ada di program Jejak Belambangan, juga tayang di Banyuwangi 1 TV. Coba kita tanya bagaimana saat ini wabah pandemi virus corona yang sudah mendunia, seperti apa versi spiritual Mbah Gondrong ini. Seperti apa itu Mbah? Virus corona. Nah, ini lagi rame nih Mas Hari ya. Virus corona ini lagi ngetren ini. Virus corona itu menurut saya, kalau menurut saya itu ya memang cobaan dari Tuhan. Cuma kita nggak usah terlalu membesar-besarkan, mau terjadi kiamat, mau terjadi apa, enggak. Ini mutlak atau murni cobaan dari Tuhan, yang mana Tuhan menciptakan virus ini melalui seseorang atau melalui negara mana, kan sudah kita semua sudah tahu ya, di YouTube juga sudah banyak tentang asal usul virus corona ini. Entah ini ciptaan manusia, entah ini karena memang mutlak alam, itu ini bertujuan untuk menguji keimanan manusia. Jadi dan sebenarnya kembali ke apa? Kembali ke basic Islami. Ada an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi dengan adanya corona ini kan sekarang diwajibkan tuh cuci tangan, terus hand sanitizer. Nah, itu kembali ke itu sebenarnya. Itu kan sudah dianjurkan dari pemerintah bagaimana kita menjaga hidup sehat yang sehat. Bahkan di dalam agama Islam pun kan sudah ditulis bahwa kesehatan atau kebersihan itu adalah
sebagian dari iman. iman. Nah, berarti kenapa ada virus ini? Karena banyak yang belum beriman. Banyak yang menyepelekan. Banyak yang menyepelekan karena mungkin cuci tangannya nggak pakai sabun, nggak pakai apa. Jadi di situ Mas Ari, menurut saya tanggapan saya ya kita menghadapi ini dengan ikhlas, ikuti anjuran pemerintah, ikuti aturan-aturan main pemerintah, jaga jarak, tetap jaga kebersihan. Itu Mas Ari, nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu heboh gitu loh. Iya. Ada kan yang mengatakan ini adalah akhir zaman, ini enggak. Ini adalah mutlak wabah, sama seperti dulu ada kasus apa itu SARS itu dulu juga toh akhirnya juga badai pasti berlalu gitu Mas Hari. Jadi nggak usah terlalu sepaneng. Menurut versi Mbah nih kaitan dengan spiritual dalam budaya Jawa, virus corona ini apa kira-kira Mbah? Nah, ini pandangan saya secara budaya Jawa ya Mas Ari ya. Okay. Jadi gini Mas Ari, saya itu dulu tahun 1999 saya mendapatkan satu surat Mas Ari, namanya Surat Cantrik Mentaram. Mungkin saat dulu tahun 1999 itu saya kurang tahu dan Pak memahami isinya. Tapi semakin kesini setelah yang saya baca tulisan-tulisan itu menjadi kenyataan, baru saya terusik dalam hati saya, apakah ini tanda-tandanya. Jadi itu menurut versi Jawa. Ya, versi saya di situ ada Surat Cantrik Mentaram, di mana mungkin halayak ramai sudah tahu bahwa Surat Cantrik Mentaram itu adalah Sabdo Palon Nagih Janji. Itu mungkin Mas Hari sendiri sudah pernah cerita ya, pernah dengar ceritanya pernah, ya. Bang, tapi belum mendalam, belum pernah. Belum. Oke, nanti coba saya akan bercerita sedikit saja tapi. Nah, di situ diceritakan Sabdo Palon itu atau Eyang Semar yang seperti ada di foto gambar ini, beliau itu kan adalah menurut ini mohon maaf, ini menurut kepercayaan adat Jawa adalah merupakan bisa dikatakan ratu di tanah Jawa. Karena beliau ini adalah seorang dewa di zaman dahulunya menurut versi pewayangan. Eyang Semar ini punya banyak julukan. Bisa dipanggil Bodronoyo, bisa dipanggil Ismoyo Jati, Sabdo Palon, atau Mbah Semar itu sendiri. Jadi seperti itu Mas Hari. Ini Mbah, suasana yang di Balai Paseban ini seperti ada payung, juga lukisan ini menunjuk tangannya, telunjuknya ke bawah Pak. Ya. Ini filosofi juga ceritanya seperti apa Pak? Kira-kira. Jadi seperti ini Mas Hari ya. Di sini ada dua payung, yang mana yang sebelah kanan ini biru, yang sebelah kiri. Dan kalau kita menghadap ke sini itu kuning. Jadi sebelah kanan dari lukisan Eyang Semar ini itu biru dan kuning. Payung ini namanya disebut juga payung Tunggul Nogo. Jadi payung ini susun ada 3. Itu merupakan satu kalau di zaman dulu ya, itu di zaman dulu itu merupakan satu bentuk strata sosial masyarakat di zaman kerajaan dulu. Jadi ada sesuai dengan warnanya itu menunjukkan strata setiap orangnya. Tapi di zaman sekarang ini hanya dijadikan hiasan dan ini hanya dijadikan simbol dari filosofi satu kebudayaan Mas Ari. Di situ ada warna biru menunjukkan satu ketentraman dan warna kuning ini menunjukkan satu kemakmuran. Jadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, di sini ada sosok lukisan Mbah Semar.
Beliau ini di sini waktu menulis waktu melukis ini lukisan dari seseorang yang sekarang ada di Perum Peruri RI sana. Dia itu saat melukis gambar ini dengan mata tertutup, Mas Hari. Yeah. Makanya lukisan ini saya mengapresiasi lukisan ini sangat bagus sekali. Dia melukis gambar ini, melukis lukisan Mbah Semar ini dengan mata tertutup, Mas Hari, bisa dikatakan dengan memejamkan mata di Padepokan sini. Nah, bisa kita lihat di situ ada mungkin 9 warna 9 sinar keemasan itu melambangkan dari kemakmuran, dan Mbah Semar ini mengayang atau terbang di atas laut menunjuk ke bawah bahwa air itu adalah filosofi dari rizki. Jadi seperti itu Mas Hari. Jadi terus menunjuk ke bawah itu juga punya filosofi, jadilah orang yang andap asor, jangan selalu melihat ke atas, lihatlah di bawah kita juga masih banyak orang-orang yang keadaannya lebih di bawah kita. Jadi seperti itu Mas Hari filosofi dari lukisan ini. Adapun filosofi yang lainnya itu juga masih banyak sebenarnya ya, kalau dikupas akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu Mas Hari. Jadi bisa saya simpulkan ini namanya adalah Songsong Tunggul Nogo. Warna itu banyak Mas Hari, ada merah, biru, kuning, hitam, dan hijau. Yang mana biru ini melambangkan ketentraman, kalau kuning melambangkan satu kemakmuran. Jadi seperti itu Mas Hari. Ayo, ini kita biar nggak sepaneng Mas Hari, sambil ngopi dulu. Cocok ini Mas. Nah, monggo katuran. Mas Bimo, monggo. Biar nggak tegang. Mas kameramen juga jangan lupa ngopi ya. Ya. Kita Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Sekilas yang bisa saya jelaskan tentang padepokan saya, terus apa yang ada di sini. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Hari lapar nggak ini? Wah, kayaknya lapar. Lapar ini ya. Lapar Nah, sekali. kebetulan ini tadi uminya sudah masak. Bisa nanti kita ngintip sejenak ke belakang. Uminya tadi masak apa? Kita nanti makan bersama gitu. Jadi pemirsa, ini nanti kita makan bareng sama Mas Hari, Sama teman-teman. sama tim dari Lirih-Lirih. Jadi seperti itu. Kita ngintip dulu, Mas Hari monggo Boleh, ngintip ke boleh. belakang, nanti apa uminya masak apa. Jadi seperti itu. Iya, ini yang kita tunggu-tunggu pemirsa. Ayo kita sejenak mengintip kesibukan Umi di dapur. Kira-kira masak apa? Ayo. Setelah tadi berbicara santai dengan Ki Joko, saat ini kita diajak ke dapur bertemu dengan Umi. Umi, kira-kira masak apa ini, Mi? Kayaknya baunya enak sekali nih. Ini ayam bumbu apa ya namanya, dari sos tiram itu loh. Ini resepnya seperti apa, Mi? Resep Kayak bumbu Bali, oh gitu. kasih cabai hijau gitu. Apa mungkin resep turunan keluarga apa seperti apa gitu, Mi? Ya ini biasanya yang saya ingat itu ibu saya biasanya bikin ayam kayak gini. Kemarin itu Wah, kelihatannya enak ini pemirsa. Ini perutnya sudah lapar ini dari tadi. Belum dikasih makan sama Mbak Gondrong. Ayo kita nunggu ini matang, terus kita makan bersama-sama. Ayo, ayo, ayo. saya masak spesial buat kru Lirih-Lirih dari Banyuwangi 1.
Jadi ini keluarga saya, ini anak saya, Kak Nabila, ini Kak Fitri. Yang satunya si kecil masih masih tidur. Ayo, ini santapannya seperti ini. Wow, yang ditunggu ini pemirsa. Jadi tadi Umi masak-masak, saya gangguin waktu masak. Ini hasilnya, kita nikmatin bersama. Ayo. Biar semuanya ini terhindar dari penyebaran COVID-19 atau Corona ini, teman-teman kesini mohon doa doa biar semuanya selamat, biar semuanya eling marang Gusti. Oke, jadi kita sekarang berdoa dulu supaya kita terhindar dari segala musibah ya, entah baik bukan dari corona saja, tapi mudah-mudahan semua rekan-rekanku khususnya tim Banyuwangi 1 TV semoga semakin kompak, semakin solid. Yang kedua khususnya warga masyarakat Banyuwangi mudah-mudahan pagebluk corona ini segera berlalu dan semua diberikan kesehatan. Ayo adik berdoa sini. Pemirsa, saatnya kita hajar masakan resep dari Umi, resep Nusantara, resep keturunan leluhur. Ayo kita hajar ini, ayo bareng-bareng. Minuman serdu ini Waduh, seger sekali ini. Jadi ini fungsinya menghangatkan badan Mas Ari. Jadi saya kalau malam gitu ya, saya rutin minum ini. Badan tuh hangat Mas Ari. Serdu apa? Serdu itu jahe itu Mas, sama serai. Ya? Ada serai, ada jahe juga. Jadi itu udah minuman dalam kemasan Mas Ari. Jadi seperti ini Mas Ari ya. Nah ini mungkin nanti Mas Hari bisa ini ada nanti di pasaran sudah banyak ini beredar. Manfaat dan khasiatnya apa? Jadi ini asli dari rempah-rempah Mas Hari. Ini produksi saudara saya. Ini berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh Mas Hari. Jadi suhu tubuh kita tetap hangat. Makanya saya setiap sejak Belambangan itu kan malam, ya. Pasti kan dingin kan. Nah saya sebelum itu dan sesudah itu pasti minum ini, jadi di badan tetap segar. Kita coba Mas Ari. Gimana rasanya? Mantap, segar. Berarti ini butuh juga untuk saya Pak ya? Boleh nanti bisa dibawa pulang ini Mas Ari. Boleh. Ini bisa dibawa pulang nanti buat Mas Ari ini nanti. Terima kasih. Ayo sekarang kita santap ini. Sudah dapat makan, dapat ini juga pemirsa, serdu. Ayo, kita makan yuk.
Nah, kita sudah selesai makan dan juga tadi sudah mengupas bagaimana versi dari spiritualnya Mbah Gondrong. Kita mau pamit, jadi pemirsa lere-lere yang di rumah juga yang dimanapun Anda berada, tetap tingkatkan kesehatan, cuci tangan setiap waktu, keluar rumah memakai masker. Mari bersama-sama perangi virus corona. Salam lere-lere.